Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan ya. Hari ini tanggal 10 Februari ya, kita akan membahas saham yang masih rame ya, yang banyak pada japri kepada saya untuk kita ungkap mengenai dari kasus saham ini ya teman-teman ya. Topik kita kali ini itu apa sih Pak? Ya, jadi ini ya teman-teman ya. Nah, Shopee cari masalah ya. Goto siap-siap merger dengan Grab. Ya, siap-siap bakalan ini. Nah, ini yang teman-teman ya, semalam kita cari data ya mengenai dari kasus dari saham Goto ini apakah betul. Nah, ternyata setelah saya cari-cari dan ini ada datanya itu lebih kredibel ya untuk kalian simak. Dan ini untuk kalian yang mungkin banyak yang nyangkut dari saham Goto, tenang saja ya. Ini ada informasi yang sangat penting untuk kalian ya, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas saham ini lebih dalam ya, disclaimer teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing ya, seperti itu. Nah, tagline-nya itu Shopee itu cari masalah dan Goto itu akan merger dengan Grab. Nah, kira-kira bandar siapa yang sudah persiapan? Ya, seperti itu. Kita akan cek bandarnya dan juga ada informasi ya mengenai dari kasus Shopee serta ada info terbaru mengenai dari Goto. Nah, ini ya, ini kalau dari sumber beritanya dari sini teman-teman. Ya ini. Ya. Ini Grab dikabarkan mau merger dengan Goto, valuasi tembus 312 triliun. Ya. Dan kasus di saham di kompetitornya Goto itu ada ini teman-teman. Ya. Ini saya juga sudah share ya mengenai dari kasus Shopee ini ya. Yang notabene saya sudah share di grup akademi di story WA saya. Kalau kalian itu save nomor pribadi saya. Seperti itu. Nah, ini dugaan monopoli Shopee hingga TikTok beli jasa korin. Nah, sebelum kita membahas dari fundamentalnya atau dari perusahaannya, kita cek dulu. Bandarnya itu siapa yang persiapan mengenai hal ini? Ya, kita cek dari broker transaksinya ya, teman-teman ya. Nih, yang nantinya dia akan ikut serta yang mengenai dari saham Goto ini, yang punya kepentingan. Nah, ini teman-teman ya, siapa yang sudah persiapan mengenai hal ini? BK masuk ya 3,1 juta lot ya. Dan NI masuk 1,1 juta lot dan CP 1,6 juta lot. Dan ini yang cut loss kemarin itu MJ, CC dan juga ZP. Yang notabene mereka yang mau TP dulu ya. Kenapa Pak? Ya, ini kan masih mau mendekati pemilu, jadi mereka untuk batasi resiko dulu. Namun di sini seorang BK itu justru mengakumulasi ya dari saham Goto yang nantinya ya mereka yang akan giliran. Yang dan BK ini dia dapat barang ya 83 rata-ratanya yang kemarin. Nah, kita bisa pahami dulu ini apakah BK yang punya lapak di bulan November, maaf kok November, Februari. Ya, ini BK cuma 1,9,1 dan paling besar ini adalah RF, PD, serta CP. Ya, MG hari ini dalam satu bulan memang dia itu lagi distribusi ya. Tenang saja. Nanti kalau MG biasanya ngikutin bandarnya lah, bandar dari saham Goto ini. Dibantu sama MG biasanya seperti itu. Ketika ada transaksi gila-gilaan. Nah, kita cermati dulu 3 bulan terakhir ini siapa yang sudah pegang nih Pak? Yang paling banyak. Oh, ternyata PD dan juga YU. Oke, kita akan cek ya. Ini YU ini paling banyak akumulasi di saham Goto. Ya, sebanyak berapa, Pak? 226 juta lot. Nah, kita bisa cek ya. Nih, yang saya pakai ini detail. YU itu mayoritas main di mana? Ini teman-teman, saya akan lihat. Lihatkan untuk kalian. YU kalau belanja itu banyak ya.
Nah ini BBCA, ASI ya, yaitu adalah dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Wah ini kelas kakap semua ini ya. Ini ya, ini kemarin itu belanja memang masuk di saham BBCA. Ini jangan-jangan ya salah satu peserta akademi saya ini masuk ya di saham BBCA. Karena satu sisi saya juga sepil ya untuk di tahun politik itu kita TP dulu nanti dimasukkan di perbankan. Nah ini paling banyak di pada apa namanya pada tanggal 7 kemarin ini YU itu masuk di BBCA paling banyak ya. Nilai transaksinya cukup gede. Wah ini untuk total net sale-nya YU agak gila-gilaan. Nah kita bisa cek YU itu semua pasar itu mereka apakah TP atau pada masuk ke mana. Ya ini ya teman-teman ya YU ini menjadi penguasa saat ini ya di saham GoTo. Ya transaksinya volumenya ada 227 juta lot. Mantap ya. Untuk nilai transaksinya Pak ada 2,0 triliun. Ya, terus juga di saham BBCA juga banyak ini JO. Ya, ini asing ya teman-teman ya. Seperti ini ya, kalian bisa cermati. Oke, bandar sudah saya ungkap ya, siapa yang sudah punya kepentingan. Oke, kita saatnya ke fundamentalnya atau dari segmen bisnisnya di saham GoTo ini ya, terkait mengenai dari kasus Shopee yang melakukan monopoli. Nah, ini teman-teman, untuk monopoli itu apa sih Pak maksudnya itu? Ya. Kalau monopoli itu mereka itu baratnya mendesain ya, mendesain atau mengakali lah kalau bahasa Jawa itu mengakali. Ya, ini adalah sebuah strategi yang mana kalau misalkan di Shopee itu pihak Shopee-nya itu otomatis ketika kita pembelian itu menyarankan yang pakai jasa otomatis itu di Shopee Express. Shopee Express itu punya siapa Pak? Punya Shopee-nya sendiri. Ya, kayak gitu. Nah, untuk yang di TikTok dan Tokopedia itu enggak. Itu pembeli itu bisa setting. Nah, ini ya yang saya katakan ini hati-hati untuk Shopee, waspada ya kalau masuk di Indonesia. Notabene kenapa sekelas TikTok aja bisa ditendang loh. Padahal kan kasusnya notabene simple ya, nggak terlalu besar ngefeknya. Cuman gara-gara apa namanya di Tanah Abang sepi itu bisa didepak. Ya. Dan ini hati-hati untuk pihak Shopee ya. Mungkin orang yang punya kepentingan akan mencari-cari ini ya kelemahan kalian ya. Nanti ya akan disangkut pautkan mengenai dari undang-undang. Nah, di sini teman-teman ya. Ini kalian bisa baca. Nanti kalian bisa dibaca sendiri ya. Ini. Ini dari KPPU-nya. KPPU alias Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mengendus praktek kurang sehat di platform Shopee seiring dengan opsi terbatas pemilihan jasa kurir. Ya. Bayangkan teman-teman, apabila nih ya, kalau bicara mengenai dari bisnis online yang saya riset selama 7 tahun, ya dan itu saya abadikan kepada Kemendikbud, silahkan kalian bisa baca tesis dan juga skripsi saya di situ untuk bangsa Indonesia, ya untuk menaikkan traffic dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, mengenai hal ini, Shopee itu punya user banyak. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok Shopee ini melakukan tindakan seperti itu, Pak? Tindakan curang. Enggak, bukan curang. Ya. Mereka bukan curang, mereka melihat dari peluang. Ya, makanya di hilirisasinya di Shopee ini daripada saya ke JNT Express dan lain sebagainya, saya bayarnya Pak, bayarnya banyak, lebih baik saya buka jasa pengiriman ekspedisi sendiri. Nah, Shopee itu nggak ngambil banyak, teman-teman. Ya, cukup 2,5% dari setiap transaksi. Nilai transaksinya itu 2,5%. Kalau misalkan kita pembeliannya seharga 10.000, Shopee itu potongannya ya
2,5%. Kalau misalkan 1 juta, 2,5% saja seperti itu. Nah, itu dipotong tiap user. Berapa banyak yang akan masuk di pihak Shopee. Ya, seperti itu. Nah, ini mengendus. Jadi kayak yang pihak ketiga kayak JNT, JNE dan lain sebagainya dia akan kena dampaknya. Akhirnya coba kalian bisa dicek di sekeliling kalian sekitar banyak kurir-kurir yang di PHK. Ya. Dan kurang tahu apakah masih kuat nggak mengenai dari manajemen keuangannya. Ya. Ini ya, ini yang terjadi dari saham dari Shopee ya, teman-teman, sebagai kompetitor di GoTo dari Tokopedia. Nah, di situ ya. Ini kalau misalkan dari KPPU sudah melanjutkan dengan potensi kayak gini, ya mungkin dari Mbak Shopee-nya nggak ada konfirmasi dan lain sebagainya, ya siap-siap saja. Ya, untuk yang punya pemegang saham GoTo atau TikTok sama Tokopedia dia sudah merger dan ini kabar terbarunya mengenai dari Gojek merger dengan ini ya teman-teman ya. Ya, ini beritanya juga ada. Kita akan ungkap untuk kalian. Nah, ini semalam jam 1 pagi ya, kita live ya, kita masih cari data nih. Nah, Grab dikabarkan mau merger dengan GoTo, valuasinya tembus 312 triliun. Lihat siapa kompetitornya di saham GoTo ini. Ya, ada Maxim, terus ada yang lain sebagainya seperti itu. Nah, secara brand itu terkenal dari Gojek. Ya, nantinya dengan bisnis ini ketika merger, apakah nanti akan fokus mengenai ini? Nah, selain itu Pak Patrick Walujo itu sama seperti saya, ya. Jadi Pak Patrick itu melihat kemampuan sumbangsih atau apa namanya afiliasi yang notabene penyumbang dana terbesar dari GoTo itu akan diperhatikan lebih lanjut daripada dari e-commerce. Ya, makanya Pak Patrick di situ dia mengambil pilihan ya memang satu sisi kalau orang-orang yang nggak terjun ini mungkin akan membodoh-bodohkan dari Pak Patrick. Ya, seperti itu. Nah, ini orang yang cerdas, Pak. Patrick itu orang yang cerdas, berani ambil risiko. Nah, sama dengan kayak saya, ya, ambil risiko, tapi kita melihat peluang menjadi magnet penyumbang terbesar dari GoTo ini. Ya, dia akan fokus, akan mengembangkan lebih besar lagi, ya, dengan siapa? Dengan Grab. Ya, kayak gitu. Nah, dengan gabungnya seperti ini, ya siap-siap. Kalau punya dana besar, ya untuk menyerang yang retail-retail seperti itu cukup bakar uang. Dah habis kalian. Loh kok bakar uang bagaimana Pak? Bakar uang ya juga harus dilakukan oleh perusahaan ya seperti itu. Gunanya untuk apa? Ya mungkin ya bahasanya promo-promo kayak gitu. Nah, ya mungkin kalau misalkan bakar uang 3 bulan atau 6 bulan, nah mati kan kalian. Ya, semua usernya langsung masuk ke GoTo atau di Gojek ya seperti itu. Nah ini kompetitor yang kecil-kecil banting harga, ayo kuat-kuatan, kita uangnya kuat-kuatan, ya kayak gitu. Apalagi kayak Tokopedia ini sebagai bukan Tokopedia, Gojek ini adalah sebagai platform terbesar yang ada di Indonesia. Nah dan nanti akan menyumbang dari seperti ini teman-teman. Ya broker transaksinya mana? Stock price-nya. Oke kita lihat nih. Ya lihat. Nah, ini dilihat ya, bisa dilihat ya dari foto ini. Lihat, GoTo. Nah, kuartal keempat sudah publish belum? Belum, kuartal ketiga. Lihat dari kuartal ketiganya. Total penjualan dari saham GoTo gimana, Pak? Penjualan loh ya. Yang tadinya 7,9 triliun, kini naik menjadi 10,5 triliun. Dan net income-nya dia memang masih rugi. Betul. Kalian nggak usah melihat dari ruginya itu, teman-teman.
ya. Namun ada potensi bahwa Pak Patrick ini dia berhasil meringkas ya, atau bahasa kasarnya membantai lah. Kok membantai sih Pak? Jadi dipotong habis-habisan. PHK, ya bakar uang sudah dikurangi, lebih kita jual Tokopedia, ayo kita fokus sama segmen bisnis yang notabene pesaingnya itu ya dalam negeri sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ya udah. Ya, potongnya gede loh. Ya. Dan di sini saya juga riset ya kepada para driver-driver ojol itu mengeluhkan kayak gini. Kalau dari potongan dari Goto ini ya atau dari Tokopedia ini agak besar daripada ya kompetitornya seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, ini untuk kalian yang punya di Goto dan Grab sudah merger, ya mungkin dari potongan itu akan terkikis, nggak terlalu membengkak. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi persaingan yang di dalam Gojek ini ya, seperti itu. Dan mengenai jasa transportasi itu mereka ya apa namanya trafficnya itu stabil, ya stabil. Punya e-commerce, punya Gojek, dia trafficnya itu stabil, nggak pernah habis. Dan mungkin ini ada sebuah puncaknya ya, pas waktu Lebaran, wah transaksi gila-gilaan. Ya, makanya Pak Patrick ini punya peluang strategi yang sangat jitu. Ya, nih kita kesampingkan mengenai dari bid over ya, kayak gitu ya. Kalau bid over yang gerakan ya bandar, kita ke segmen bisnisnya seperti itu. Ya, ini adalah perusahaan dari teknologi. Nah, ini juga saya katakan ya di kelas akademi semalam mengenai hal ini juga, membahas mengenai hal ini. Ya. Sama juga saya sudah kasih bocoran kepada yang masuk di kelas akademi saya jauh-jauh hari sebelum mengenai dari ini. Pak, gue tuh gimana Pak? Tenang saja, tenang. Nah, dan ini juga dimanfaatkan oleh asing teman-teman. Ya, asing. Nah, tanggal 2 Februari dia masuk, konsisten, bodoh amat, mau turun, bodoh amat, mereka masuk aja. Karena apa? Melihat dari potensinya. Dan untuk segmen pasar ya secara real ya, kita baca bisnis realnya ya, belum ke ininya. Habis ini nanti kita fokus dari stok bid overnya. Untuk mengenai dari bisnis realnya ya teman-teman ya, bahwa kalau misalkan e-commerce ya atau negara-negara lain kalau pengen dia survive itu pangsa pasarnya harus masuk ke Indonesia. Kenapa kok bisa demikian, Pak? Karena bangsa Indonesia itu budayanya lebih ke konsumtif. Ya, seperti itu. Namun ada beberapa yang nggak konsumtif juga. Jadi mereka akan tertarik. Nah, mungkin kayak promo, diskon, dan lain sebagainya. Wah, beli semua. Tang, 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 tang. Tanggal tertentu. Nah, persiapan ya teman-teman ya. Tenang ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari stok RSA-nya, dari grafiknya, coba kita lihat secara daily. Lihat. Ya, ini kalau yang peserta akademi saya, mereka tak ajari mengenai bahas stok RSI ini ya. Ting 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 ting. Ya, ini ya. -1, ini masih ada potensi. Nah, ini untuk volume dia ada penjualan dikit. Nah, satu sisi kalau kita lihat trennya memang dari beberapa bulan dia distribusi dulu agak dikit. Nah, mereka itu sudah persiapan. Masuknya gila-gilaan kemarin selama 3 bulan. Nah, nanti bisa jadi kayak gini. Ya. Dari harga berapa? Teknologi, fintech, dari harga 242 naik menjadi 19.000. Menarik nggak? Kalau misalkan seperti itu. Ada sebuah statement kayak gini, Pak. Ya, Bapak kok bicara mengenai dari saham Goto ini? Padahal Goto di publiknya 70% loh. Sang beredar di publiknya 70% loh. Ini apakah kuat? Ya, jadi gini teman-teman ya. 70% itu 70% yang mana? Ini kalau dalam investor, ini ada beberapa
komunitas. Yang pertama itu adalah investor retail, investor institusi, block trader, ya, dan juga sekuritas. Hahaha. Ini yang mana? Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin menjadi bandarin dari saham GoTo ini, setidaknya kita harus punya pegang barang itu 30% harus kita kuasai. Nah, ini tinggal diterbangkan saja. Ya, mengenai dari saham GoTo ini. Nah, GoTo ini juga dimanfaatkan oleh beberapa para ini ya teman-teman ya. Orang-orang yang punya kepentingan ya. Ini transaksi di balik layar dari saham GoTo ketika turun itu wah agak ngeri. Ya, mereka transaksi di pasar nego gila-gilaan. YU belanja 20,5 juta lot. Ya, ini YU loh. Ya. Terus ZP 169, XL 37 juta lot. Nah, mati kan. Dia punya barang seperti itu. Ya. Nih, kalau kita lihat ya dari ZP ini, siapa sih Pak ZP itu di pasar nego nih? Ya, sudah persiapan. ZP, kita ketik saja ZP. Lihat, lihat. Ya, ini pada masuk nih ZP ini. Ya, ini ZP. Mayoritas ya memang pada masukan untuk sementara ini di perbankan. Ya, My Bank Sekuritas. Ya, BNI ini Bumi ya ini sudah siap ya. Mereka sudah persiapan. Ya. Ini tanggal 12 dan ini kita cek di Februari. Ya. Ini sudah persiapan untuk ZP. Itu ini. Lihat ya di nego 169 keluar sudah habis ZP. Paling banyak ini masih dipegang YU. Ya. Mantap ya. Oke, mengenai dari bid offer ya, ini yang sudah kalian tunggu-tunggu mengenai dari saham GoTo ini dilihat mantap nggak? Ini semalam kita membahas dari kode Da Vinci ya. Kode Da Vinci. Ya, kode Da Vinci itu diciptakan oleh bandarnya sendiri yang tahu ya bandar. Nah, seperti itu. Apa sih Pak itu Pak kode Da Vinci 555255551 ini adalah sebuah perkataan atau komunikasi yang tahu itu mereka. Ya, seperti itu. Ini ya dari saham GoTo. Nah, hasilnya masih distribusi namun dia akumulasi secara senyap. Ya, dan nilai transaksi kemarin dari saham GoTo ini mencapai 118 miliar. Ya ini agak dikit ya, biasanya itu 400 miliar lah kalau misalkan GoTo ini rame. Dan lihat teman-teman, offernya itu sudah tipis. Loh kok tipis sih Pak? Ya ini nanti tinggal dicabut saja di 84, ini cabut, withdraw 85, 86, 87 di withdraw, nanti diangkat ke 90. Ya, kalau misalkan dinaikkan sedikit, retailnya banyak yang ikut, ya dia akan dinaikkan. Nah, ini mereka para pemain big money itu mereka pada ngantri ya di sini 80, terus 83, 82, ya. Mereka pada ngantri kepengen punya barang banyak, ya. Silakan kalian bisa cut loss, ya seperti itu. Ini mereka sudah persiapkan untuk menampung ini ya saham-saham kalian, ya seperti itu. Ini sudah dijaga, ya. Kalau misalkan turun lagi ya ini. Ya. Dan GoTo ini sudah turun berapa kali sih Pak? Ingat GoTo sudah turun 1, 2, 3, 4. Ya, semoga sampai 6 lah. Karena kan ini masih ada momentum untuk Pilpres dan lain sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5. Di situ ya nanti ya dikerek lagi seperti itu ya teman-teman ya. Ini polanya dari saham GoTo. Nah, ini untuk bisa saya deteksi siapa yang pada kena guyuran ya. Ini para retail. Wah, ini bandar ya. Nah, ini bandar sudah masuk, sudah persiapan. Oh. Ya, ini dari saham GoTo. Ya, seperti itu. Oke, kita ke strateginya, Pak. Bagaimana, Pak, untuk strateginya? Baik untuk kalian ya,
yang notabene untuk tujuan investasi ya atau ke swing ya, ini cara belinya. Silakan kalian bisa tunggu dulu dia di area 81 serta di area 76 ya, support kuatnya dari saham GoTo. Setelah kalau misalkan turun di 66 kalian bisa pungut, tapi kalau kita melihat dari confirm dari stock rest-nya ini masih naik ya, jadi ada potensi kenaikan, jadi turunnya agak berat ya, turunnya agak berat. Saya pinginnya turun dulu sih dari saham GoTo ini ya, turun dulu mumpung masih ada momentum kampanye ya, semoga turun dulu, saya harapnya jangan terbang dulu ya GoTo ya. Ya ini turun dulu, nanti untuk targetnya ada di berapa Pak? Kadang kalian nggak tahu targetnya, ya bisa jualan di 92 serta di harga 98. Untuk hold sedikit bisa dijual di harga 117 dan untuk jangka panjang ada di area 200-an ya, seperti itu. Kenapa kok bisa 200-an Pak? Nih, di bulan Mei dia akan masukkan ke indeks MSI ya, biasanya akan rebalancing, ya, kemungkinan akan ditarik ke 146 mulai dari saham GoTo ini. Ya ini, dan memang GoTo ini tewas pada saat harganya mencapai 226. Tunggu waktunya untuk gerak. Satu sisi untuk mereka manajer investasi itu mereka sudah pungut banyak dari saham GoTo. Ini pada tahun 2022 di bulan November, terus terjadi juga di bulan Maret ya. Maret, terus di bulan Mei juga masuk, dan Desember kemarin juga agak masuk cukup tinggi ya. Ini jadi secara win rate-nya mereka sudah punya barang di 65 ya, itu barangnya. Tinggal nanti dikerek saja naik ke atas. Biasanya ketika naik nih dikerek ke atas, retail ini banyak yang masuk ya, seperti itu. Ini kalau ada berita bagus ya biasanya mereka ingin pungut lagi yang banyak dari saham GoTo. Tapi kalau di situ eh, maaf, apabila ada berita bagus, mereka akan TP atau jualan dahulu, ya. Habis itu ketika ada berita negatif, mereka ya pungut. Biasanya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya mengenai dari saham GoTo ini. Ya silahkan bisa dimanfaatkan momentum seperti ini. Yang terpenting itu kalian punya trading plan. Jadi bisa tahu caranya masuk, tahu caranya untuk keluar. Ya seperti itu. Dan untuk kalian yang kepingin masuk di kelas akademi saya, silahkan kalian bisa hubungi kontak ini ya. 085878917762 itu adalah kontak saya. Silahkan kalian bisa tanya-tanya. Dan untuk kalian yang pengen masuk di websitenya atau di kelas saya, itu bisa diketik saja http://bit.ly kelas Pak Firman, sudah klik saja. Dan ini untuk akun Instagram saya trading saham Firman, TikTok saya trading saham Firman ya, seperti itu. Dan ini terima kasih juga untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami, akhirnya portofolio kalian itu bisa hidup terus. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun lalu. Mohon maaf ya, kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya, seperti itu. Dan ini untuk rekan-rekan yang join bersama tim kami ya. Di bulan Januari kemarin kita rekomendasi ada 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan nanti kalian tinggal pencet nih ya di sebelah analitik ya, dan subscribe ini ada tulisan gabung, silakan kalian pencet tombol gabung. Habis itu nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara ini. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa gabung ya bersama tim kami. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk yang di traktir kopi ini itu apa sih Pak? Ya, untuk traktir kopi kami saja. Ya, nggak ada rekomendasinya. Dan untuk level 3, level 1 juga yang ada di YouTube ini ya nggak ada rekomendasinya. Silahkan kalian kalau pengen masuk di kelas rekomendasi, pilih yang di antara ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup
YouTube kami juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana Pak cara masuknya? Ini ya, ini di sini kita sudah cantumkan linknya dan juga nomor tertera kami ya. Silahkan kalian dengan diklik, nanti ikuti saja prosedurnya. Dan ini nanti kalian akan masuk ke menu seperti ini kalau di website kami, atau enggak yang ini http://bit.ly kelas Pak Firman. Ya, klik situ nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Nah, ini promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima itu masih 350.000 dan kita buka 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan. Silahkan kalau kalian ingin masuk ya, join bersama tim kami ya di situ. Dan di kelas Akademi itu kalian akan dibimbing dari 0 ya, mendapatkan materi dari 1 sampai 16 materi ya. Namun mohon maaf kalian nggak ada rekomendasinya, tapi diajari cari saham-saham yang potensi untuk naik besok ya. Seperti ini di kelas akademi. Terus di level 1, 2, 3 ini itu adalah kelas yang notabene ya rekomendasi saja, tapi kalian nggak dikasih materi. Ya, cuman dapat rekomendasi dari tim kami, kalian beli tinggal nanti jual ketika naik ya, seperti itu. Dan yang level 4 itu yang per tahun ya, seperti itu. Yang per tahun. Jadi kalian entry satu kali kalian akan dapat rekomendasi dalam 1 tahun. Silahkan kalian bisa pilih yang mana ya, seperti itu. Dan ini teman-teman yang untuk pasti cuan ini ya, ini adalah kelas VVIP yang mana ada kelas investor pemula, kelas medium dan juga kelas pro. Maksudnya apa sih Pak? Kalau kelas awal itu jamnya itu kita sesuaikan kapan. Ya, tapi kalau yang medium itu jamnya kalian bisa request kapan ya, seperti itu. Di kelas pasti cuan ini ya kalian ya akan dibimbing ya, dari materinya kalian dapat, rekomendasinya juga dapat, dan itu unlimited. Dan untuk pasti cuan kelas pro itu ya unlimited ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Dan kalian bisa ketemu saya langsung ya untuk pasti cuan ini ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya mengenai dari topik ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya, seperti itu.